Perkenalkan, namaku Prasetyo. Biasa dipanggil dengan panggilan Pras. Usiaku saat ini 24 tahun, anak yatim yang ditinggal ayahku saat aku berusia 10 tahun. Aku hanya tinggal berdua dengan ibunda tercinta. Dan aku juga seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di sebuah universitas terkenal di Surabaya. Dan ibuku adalah guru SMA yang masih muda dan juga cantik. Dan inilah cerita kehidupanku. Seperti biasanya, pada pagi hari itu aku terbangun karena aku mencium wangi aroma dari arah dapur yang terus mengalir ke dalam kamarku. Aroma itu ialah aroma masakan bundaku tercinta. Bagiku, masakan bunda adalah masakan terlezat di dunia. Terbangun aku seketika dan turun dari kamar atas menuju ke dapur dengan berjalan mengendap-endap untuk mengagetkan bundaku yang tengah masak. Lucunya, padahal setiap hari aku melakukan hal yang sama seperti ini, tapi masih juga bunda selalu kaget. Dan aku memeluk erat dari belakang sambil menutup matanya. "Selamat pagi bunda." Bundaku pun menjawab, "Pras, mendingan kamu mandi dulu deh, karena baumu masih bau jigong." Tertawa aku di situ. Meskipun aku bau jigong, tetapi bun, aku masih tetap ganteng kan anak bunda? Sambil tertawa, bunda juga mengatakan bahwa akulah anak satu-satunya yang paling ganteng yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Aku bergegas menyiapkan piring di meja makan dan juga menuang minuman untuk persiapan sarapan pagi kita sebelum berangkat kuliah dan juga bundaku berangkat mengajar sekolah. Nasi goreng spesial dan juga telur dadar adalah sarapan pagi kita pada hari ini. Sambil bercerita tentang kegiatan kuliahku dan juga bunda juga bercerita tentang kenakalan anak-anak SMA zaman sekarang. Tertawa lepas kami berdua di pagi itu. Pagi hari itu juga aku sempat menggoda bundaku. "Bun, gak bosan apa hidup sendirian bun? Bunda kan masih cantik, pinter masak lagi. Siapa sih yang gak akan mau sama bunda?" Bunda hanya tersenyum merunduk tersipu malu. Tak berhenti di situ, aku juga menggoda bunda bahwa tukang bakso yang selalu lewat depan rumah itu juga selalu menanyakan tentang bunda. Bunda tertawa hingga hampir tersedak saat minum air. Dia memukulku sambil bilang, "Pras, kamu ini pagi-pagi udah ngelantur ngomongnya. Udah, cepat pergi sana. Siap-siap untuk berangkat kuliah. Bunda juga mau siap-siap untuk pergi ke sekolah." Sebenarnya aku juga kasihan sama bunda, karena selama 24 tahun ini bunda masih juga sendiri dan tidak bisa melupakan arwah ayah saya. Saya gak mau bunda selalu kesepian dan sendirian, karena saya juga mikir bahwa nantinya saya juga akan meninggalkan bunda saat saya selesai kuliah dan juga menikah pada akhirnya. Aku gak mau bundaku selalu kesepian. Aku selalu mengganggunya agar bunda bisa melupakan masa lalunya dan membuka lembaran baru lagi untuk membuka hatinya kepada orang lain. Bundaku adalah seorang ibu yang baik hati, penyabar, penyayang, dan tidak pernah marah sama sekali dengan kelakuan nakalku selama ini.
Setelah selesai sarapan pagi pada hari itu, aku pun bersiap-siap untuk mengantarkan Bunda terlebih dulu ke sekolah untuk mengajar. Sebelum aku berangkat ke kampus. Pagi hari itu suasananya sangat cerah. Ini adalah penyemangatku setiap kali aku sebelum berangkat kuliah menatap wajah Bunda dengan penuh semangat untuk belajar. Selesai mengantarkan Bunda ke sekolah, aku pun bergegas berpamitan untuk segera pergi ke kampus. Memakan waktu 1 jam perjalananku dari sekolah Bunda ke kampus. Dan sampai di kampus, aku pun seperti biasa nongkrong bareng teman-teman di kantin, minum kopi, sembari ditemani 1 batang rokok. Di kampus, aku terkenal sebagai anak yang humble, supel, dan juga bisa berteman dengan siapapun. Aku bisa mencairkan suasana menjadi lebih ramai. Karena itulah mereka semua, jika tidak ada aku, mereka akan kesepian. Dan aku bukanlah tipe orang yang suka membanding-bandingkan atau membeda-bedakan orang. Bagiku, selama dia baik, dialah sahabatku. Dan tidak terasa, jam kuliah kami pun sudah habis. Saat itu jam 2:45. Tapi karena ada tugas, saya terus menelpon Bunda kalau ada hari ini aku nggak bisa menjemput Bunda dari sekolah. Karena ada tugas yang harus saya selesaikan bersama teman-teman saya di kontrakan mereka. Bunda pun tidak masalah. Dan saya wajib pulang sebelum jam 10, itulah pesan Bundaku. Selama ini Bunda juga memberikan kebebasan bagiku asalkan aku tahu porsi dan baik buruknya. Setelah itu pun aku bergegas ke kontrakan teman-temanku. Di kontrakan itu ada temanku Yuda, Dodi, dan juga Iwan. Tempat kami satu geng untuk bersenang-senang dan juga meluangkan semua masalah selama ini yang kami hadapi. Mereka adalah kawan baikku, kawan akrabku yang juga aku sudah anggap mereka sendiri sebagai saudaraku sendiri. Karena aku kalau di rumah kesepian, cuma berdua dengan Bunda. Aku tidak punya seorang adik ataupun kakak. Jadi merekalah tempat aku mencurahkan segalanya, kekesalan, dan juga kenakalanku bersama mereka yang tidak pernah ada habisnya. Dan di kontrakan itu juga aku belajar mandiri, belajar dewasa karena melihat cara hidup mereka yang jauh dari orang tua untuk ngontrak di kosan ini. Hidup anak kosan ini sebenarnya hidupnya bebas lepas, tidak ada yang mengontrol mereka dan juga tidak ada yang memperhatikan mereka selain diri mereka sendiri. Tetapi ada juga teman-teman saya yang di kosan ini sudah salah jalan. Mereka sudah jalan melangkah dan menyalahgunakan kebebasan mereka menjadi hal yang negatif. Tapi aku yakin 3 temanku ini tidak akan seperti itu karena aku tahu mereka masih bisa jaga diri mereka sendiri dengan hal-hal yang positif. Jam pun sudah menunjukkan jam 9:15 pada malam hari itu. Tidak terasa aku meluangkan waktuku bersama teman-temanku di kosan mereka. Pada malam hari itu hujan sangatlah lebat. Angin dan juga petir terus menyambar. Rasanya aku ingin tidur di kontrakan mereka, tapi aku ingat pesan Bunda
bahwa aku harus pulang meskipun dan apapun yang terjadi. Itulah pesan Bunda. Pada hari itu, dia tidak mengizinkanku pulang lewat melebihi jam 10 malam. Teman-temanku semua melarangku untuk pulang karena keadaan yang tidak bagus dan sangat tidak memungkinkan aku pulang mengendarai motorku. Tapi aku hiraukan kata-kata mereka karena aku juga kasihan kepada Bunda di rumah sendirian. Aku pun bergegas keluar dari kontrakan mereka. Dan aku lupa pada pagi hari itu aku tidak membawa jas hujan. Jadi terpaksa aku pulang basah-basahan. Buku dan juga laptopku aku tinggal di kontrakan mereka. Dalam perjalanan memang benar, angin begitu kuat dan hujan begitu lebat. Aku mengendarai motorku 50 km per jam. Aku tidak berani ngebut karena jalanan licin dan juga angin begitu kencang. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara dar dari belakang. Dan aku tidak sadarkan diri pada saat itu. Ketika aku terbangun, ternyata aku sudah berada di rumah sakit. HP-ku pecah dan tidak bisa digunakan. Pada kondisi saat itu, aku cuma khawatir kalau Bunda sedang mencariku tanpa memberikan kabar apapun dariku saat ini. Tidak lama kemudian, dokter pun datang dan juga seorang lelaki berbadan besar, tinggi, menghampiriku. Dan lelaki itu meminta maaf kepadaku karena dia yang telah menabrakku dari belakang. Pada saat itu lukaku tidak terlalu parah. Aku hanya melihat luka tangan kananku dan kaki kiriku yang terkelupas kulitku pada saat malam itu. Aku juga berharap bahwa tidak ada patah ataupun luka yang lainnya pada diriku ini. Lelaki itu terus meminta maaf dan dia juga ingin menelpon keluargaku pada malam hari itu untuk mengabari bahwa aku berada di rumah sakit. Aku memberikan nomor telepon rumahku kepada orang itu untuk mengabari bundaku dan bilang bahwa aku tidak apa-apa. Jadi Bunda tidak terlalu khawatir dengan berita yang tidak baik dariku ini. Bergegas orang itu menelpon rumah untuk mengabari bundaku. Dan dia juga menawarkan bahwa dia akan menjemput bundaku dari rumah karena pada malam hari itu suasananya masih hujan lebat dan angin sangat kuat. Dia pun keluar dari rumah sakit, pergi ke rumah dan menjemput bundaku untuk bertemu aku di rumah sakit ini.